Perkenalkan, nama saya Emersinda Stefania Sailentuera dari kelas A121 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak di zaman dahulu, wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, seperti yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi, terwujudnya kepribadian sivitas yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi, 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu penentu kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Alasan membutuhkannya pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental negara. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber Pancasila terdiri dari historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika Pancasila terdiri dari sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, tantangan Pancasila terdiri dari menurut B.J. Habibie, menurut Megawati Soekarno Putri, menurut Susilo Bambang Yudhoyono.
mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Memahami urgensi Pancasila bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari yang pertama perikebangsaan, kedua perikemanusiaan, ketiga periketuhanan, dan keempat perikerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPU PKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih. Di akhir video ini, saya mau mengajak teman-teman semua yang bingung mau masuk kuliah di mana dan sedang mencari kampus yang memiliki beasiswa. Saya merekomendasikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini ada 6 fakultas, terdiri dari Fakultas Keperawatan, Pertanian, Hukum, Sastra, Teknik, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Dan juga ada profesi nurse. Ayo bergabunglah dengan kami, karena kamu bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah dengan mudah. Dan untuk yang mau masuk Fakultas Keperawatan, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit di Jepang, karena Fakultas Keperawatan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Jepang. Yang mau tahu lebih jelas dan ingin melihat tempatnya, yuk simak dan nonton video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.